Bab 2474. Aku terima karena perintah ayahku. Di ruang dalam, wanita itu melihat pedang di tangannya dengan ekspresi yang sangat serius. Di samping itu, manajer Xiao dan Monica tidak berani bernapas dengan kuat. Setelah waktu yang lama, wanita itu berkata, minta mereka untuk mengirimkan token Ling Xuantian. Token Ling Xuantian. Manajer Xiao tidak berani bicara, dia segera berbalik badan dan pergi. Token Ling Xianbao, token Ling Xuantian. Dia bahkan tidak pernah mendengar tentang itu. Namun, dia tahu bahwa levelnya tidak cukup. Di ruang dalam, wanita itu melihat pedang di tangannya dengan ekspresi yang semakin serius. Jual. Tujuan pihak kedua pasti bukan untuk menjual pedang ini. Meskipun ingin menjualnya, Paviliun Xianbao juga tidak berani menerima pedang tersebut. Alasan pihak kedua meninggalkan pedang tersebut di sini adalah untuk menjadi VIP Paviliun Xianbao atau ingin melihat sikap Paviliun Xianbao. Tidak peduli apapun tujuannya, Paviliun Xianbao harus menghadapinya dengan hati-hati. Di dalam menara kecil, Mile langsung mengonsumsi sebutir hati alam semesta. Setelah mengonsumsi sebutir hati alam semesta, auranya seketika meningkat drastis. Harus diakui bahwa perasaan melahap seperti itu sungguh sangat bagus, dia bisa merasakan dengan jelas kalau auranya sedang meningkat drastis. Setengah bulan kemudian, Mile telah sepenuhnya menyerap hati alam semesta itu. Basis kultivasinya juga banyak meningkat, tetapi terjadi perubahan kualitas. Artinya, dia belum mencapai tingkat kedua alam inti semesta. Mile lanjut mengonsumsi hati alam semesta. Pada saat ini, dia telah sangat berpengalaman dalam mengonsumsinya. Dia juga menyadari bahwa tubuh penyesuaiannya juga menjadi lebih kuat setelah mengonsumsi hati alam semesta. Beberapa saat kemudian, Mile juga telah sepenuhnya menyerap hati alam semesta kedua. Pada saat ini, auranya telah mengalami perubahan kualitas. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia seharusnya telah mencapai tingkat kedua alam inti semesta. Meskipun basis kultivasinya hanya meningkat satu tingkatan, tetapi keseluruhan kekuatannya telah mengalami perubahan drastis. Mile merentangkan telapak tangannya dan sebilah pedang muncul di tangannya. Mile perlahan memejamkan kedua matanya. Jika dia bertarung dengan Caleb Yun saat ini, dia yakin bahwa dirinya bisa langsung membunuhnya secara langsung, meskipun tidak menggunakan pedang biru gaib. Pada saat ini, Master tingkat keempat tidak mampu mengancamnya lagi. Tidak hanya itu, dia seharusnya telah mampu bertarung dengan Master tingkat kelima. Mile tidak berhenti. Dia lanjut mengonsumsi hati alam semesta. Tidak lama kemudian, dia mengonsumsi 4 hati alam semesta yang tersisa itu. Namun, dia tidak mencapai tingkat baru. Dia menyadari bahwa tingkat kesulitannya semakin besar. Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tampaknya, dia harus memikirkan cara untuk memperoleh lebih banyak hati alam semesta. Sebaiknya hati alam semesta di atas tingkat kedua. Energi hati alam semesta seperti itu lebih murni dan lebih bermanfaat. Jika bisa mengonsumsi sebutir hati alam semesta tingkat keenam, itu sangat menyenangkan. Saat memikirkan hal tersebut, Mile tertawa terbahak-bahak. Apakah Paviliun Xianbao menjual hati alam semesta tingkat seperti itu? Mile tidak lanjut berkultivasi lagi, dia meninggalkan menara kecil dan menuju Paviliun Xianbao. 3 hari telah berlalu. Sebelumnya, dia meninggalkan pedang biru gaib di Paviliun Xianbao adalah untuk menjadi VIP Paviliun Xianbao, agar bisa memperoleh lebih banyak hati alam semesta. Dia sangat membutuhkan hati alam semesta untuk saat ini. Dia tidak pernah begitu miskin. Saat Mile tiba di Paviliun Xianbao, dia melihat bahwa manajer Xiao sedang berdiri di depan pintu. Saat melihat Mile,
Tubuh manajer Xiao tiba-tiba gemetar. Dia segera berlari ke depan Milei dan memberi hormat, lalu berkata, "Tuan Yang, akhirnya kamu datang." Milei tercengang dan bertanya, "Mengapa manajer Xiao begitu sopan padaku?" Manajer Xiao tersenyum dan berkata, "Itu adalah kewajibanku. Tuan Muda Ye, silakan." Selesai berbicara, dia memberi hormat lagi. Milei melihat manajer Xiao sekilas. Tampaknya, pedang biru gaib tersebut telah berhasil. Milei mengikuti manajer Xiao dan memasuki ruang dalam paviliun Xianbao. Di dalam paviliun Xianbao, sekumpulan orang segera memberi hormat. Milei melihat semua orang itu sekilas, kemudian mengikuti manajer Xiao menuju ruang dalam. Setelah memasuki ruang dalam, Milei melihat seorang wanita. Manajer Xiao segera berkata, "Tuan Yang, ini adalah malaikat agung paviliun Xianbao." Malaikat agung. Milei menilai malaikat agung itu dengan tatapan serius. Wanita itu setidaknya adalah master tingkat ke-6 alam inti semesta. Pada saat ini, malaikat agung tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Yang." Milei tersenyum dan berkata, "Halo, Nona Dewi." Malaikat agung berjalan ke depan Milei, kemudian menyerahkan pedang di tangannya kepada Milei dan berkata, "Tuan Muda Ye, ini pedangmu, simpan baik-baik." Milei menyimpan pedang biru gaib itu, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Dewi, berapa harga pedangku itu?" Malaikat agung menggelengkan kepala dan berkata, "Harta yang tak ternilai." Harta yang tak ternilai. Milei tercengang, kemudian tersenyum dan berkata, "Apakah itu sangat berharga?" Malaikat agung menatap Milei dan berkata, "Apakah Tuan sangat membutuhkan uang?" Milei mengangguk dan berkata, "Sedikit." Malaikat agung tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, kemudian sebuah cincin penyimpanan perlahan terbang ke depan Milei. Ia berkata, "Tuan, aku mengetahui bahwa kamu sepertinya membutuhkan hati alam semesta. Aku kebetulan menyimpan beberapa hati alam semesta. Kamu boleh menggunakannya lebih dulu." Milei melihat sekilas dan ekspresinya segera berubah drastis. Di dalam itu terdapat ratusan hati alam semesta biasa. Sedangkan jumlah hati alam semesta tingkat kedua lebih dari 50 butir. Jumlah hati alam semesta tingkat ketiga sebanyak 12 butir, jumlah hati alam semesta tingkat keempat sebanyak 6 butir, jumlah hati alam semesta tingkat kelima sebanyak 3 butir, dan jumlah hati alam semesta tingkat keenam sebanyak 1 butir. Hadiah yang bagus. Milei tidak mengambil cincin penyimpanan itu, dia melihat malaikat agung dan bertanya, "Mengapa?" Malaikat agung tiba-tiba mengeluarkan sebuah token link dan meletakkannya di depan Milei, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, ini adalah token link Suantian. Orang-orang yang memiliki token link ini adalah tamu paling terhormat dari paviliun Xianbao dan berhak memobilisasi sumber daya dari paviliun cabang manapun kecuali paviliun pusat. Jika perlu, Tuan juga boleh memobilisasi semua master paviliun, termasuk master tingkat ke-6, kecuali dari paviliun pusat." Saat mendengar ucapannya, manajer Xiao sangat terkejut. Kekuasaan itu sangat mengerikan. Harus diketahui bahwa paviliun Xianbao memiliki puluhan ribu cabang di dunia puluhan ribu surgawi ini. Bahkan sekte siluman yang mengerikan itu juga harus menghargai paviliun Xianbao. Dapat dikatakan bahwa Milei telah memiliki kekuasaan tertinggi saat ini. Manajer Xiao sangat kebingungan, bukankah risikonya terlalu besar jika memberi Tuan Yang kekuasaan setinggi itu hanya karena sebilah pedang? Tentu saja, dia tidak berani meragukan malaikat agung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar paviliun, yang berkata, "Tunggu." Setelah itu, seorang sosok tua perlahan berjalan masuk. Saat melihat sosok tua tersebut, ekspresi manajer Xiao berubah drastis. Dia segera memberi hormat dan berkata, "Hormat kepada utusan agung kiri."
Utusan Agung Kiri juga merupakan sosok berkuasa dari Paviliun Xianbao yang merupakan anggota Paviliun Pusat. Dia merupakan sosok kuat dari Paviliun Pusat. Setelah memasuki paviliun, utusan Agung Kiri melihat Mile dan berkata, "Halo, Tuan Yang, aku adalah utusan Agung Kiri dari Paviliun Xianbao." Mile tersenyum dan tidak berbicara. Utusan Agung Kiri melihat malaikat agung dan melakukan transmisi suara melalui energi misteri. Dia berkata, "Malaikat agung, kamu tidak berhak memberinya token Ling Xuantian. Kamu hanya bisa memberinya token Ling Xuantian dengan adanya persetujuan dari ketua paviliun atau 3 utusan agung." Malaikat agung tiba-tiba menatap Mile dan berkata, "Tuan Yang, bolehkah aku meminjam pedangmu?" Mile tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang ke depan malaikat agung. Kemudian malaikat agung langsung memberikan pedang itu kepada utusan Agung Kiri. Utusan Agung Kiri melihat sekilas pedang itu, kemudian ekspresinya berubah drastis. Malaikat agung menatap utusan Agung Kiri tanpa berbicara. Utusan Agung Kiri terdiam. Setelah waktu yang lama, utusan Agung Kiri menatap malaikat agung dan melakukan transmisi suara dengan energi misteri. Dia berkata, "Pedang ini tidak sederhana, bahkan tidak lebih buruk jika dibandingkan dengan harta karun Paviliun Xianbao. Tapi, memberinya token Ling Xuantian hanya karena pedang itu tetap adalah tindakan sembrono." Malaikat agung menggelengkan kepala dan berkata, "Menurutku, kita boleh bertaruh." Utusan Agung Kiri berkata, "Risikonya terlalu besar." Malaikat agung terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Biarkan utusan Nan yang membuat keputusan." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib di tangannya itu seketika menghilang. Mile melihat ke kedalaman langit berbintang. Dia bisa merasakan bahwa pedang biru gaib sedang melintasi ruang waktu dengan cepat. Segera, dia mengerutkan keningnya, karena ia menyadari bahwa pedang biru gaib jatuh di tangan seorang wanita. Namun, dia segera tidak bisa berkomunikasi dengan pedang biru gaib lagi. Pada saat ini, malaikat agung tiba-tiba berkata, "Jangan panik, Tuan, pedangmu akan dikembalikan sebentar lagi." Begitu selesai berbicara, pedang biru gaib kembali muncul di depan Mile. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara keras dari ujung langit yang berkata, "Boleh. Boleh." Saat mendengar ucapan tersebut, utusan Agung Kiri ragu-ragu sejenak, tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. 2:1. Malaikat agung memberikan token Ling Xuantian kepada Mile dan berkata, "Tuan Yang, terimalah token Ling ini dan kamu akan menjadi tamu terhormat Paviliun Xianbao." Mile menatap malaikat agung dan bertanya, "Apakah aku perlu melakukan sesuatu?" Malaikat agung berkata, "Jika Paviliun Xianbao menghadapi ancaman, Tuan harus membantu, tentu saja semampu Tuan." Mile mengerutkan kening dan bertanya, "Itu saja?" Malaikat agung mengangguk. Mile tersenyum dan berkata, "Tindakan ini sepertinya akan merugikan kalian." Malaikat agung tersenyum dan berkata, "Ada sebuah ucapan dari ketua paviliun, yaitu, bekerja keras agar berhasil, tapi bekerja keras harus menghabiskan energi, jadi ketua paviliun lebih senang bertaruh." Bagi ketua paviliun, kehidupan butuh pertaruhan. Hari ini, Paviliun Xianbao tampak rugi. Tapi, mungkin Tuan yang kelak bisa membawakan keuntungan tak terduga bagi Paviliun Xianbao. Mile yang menggerakkan pedang biru gaib di tangannya itu dan berkata, "Hanya karena pedang ini, Nona Dewi berani bertaruh seperti itu." Malaikat agung tersenyum dan berkata, "Benar." Mile terdiam sambil melihat cincin penyimpanan yang berisi nadi bintang yang tak terhitung jumlahnya itu di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa benda-benda ini sangat sulit ditangani.
Ambil. Dia tentu berani mengambilnya. Namun, jika ia mengambilnya, hal tersebut mewakili sebuah hubungan sebab akibat. Dia akan membentuk hubungan sebab akibat dengan Paviliun Xianbao. Jika kelak Paviliun Xianbao meminta bantuannya, bagaimana cara dia menolak? Tidak mudah untuk menolak, tidak ambil. Namun, sumber daya pelatihan adalah sesuatu yang paling dibutuhkan saat ini. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Ambil saja, majikan muda." Milei bertanya di dalam hati, "Mengapa?" Menara kecil berkata, "Tuan pernah mengatakan bahwa orang yang tidak mengambil keuntungan yang tersedia adalah orang bodoh." Milei terdiam. Beberapa saat kemudian, Milei mengambil cincin penyimpanan di depannya itu dan berkata, "Aku menerima ini karena perintah ayahku." Menara kecil terdiam. Malaikat agung tersenyum dan bertanya, "Siapakah ayah Tuan?" Milei tersenyum dan berkata, "Seorang kultivator pedang." Kultivator pedang. Malaikat agung tersenyum dan tidak bertanya lagi. Orang cerdas selalu bisa menghentikan diri sesuai situasi. Milei merentangkan telapak tangannya, kemudian sebuah botol giok putih terbang ke depan malaikat agung. Dia berkata, "Nona Dewi, di dalam botol ini terdapat beberapa tetes esensi darah. Semoga bermanfaat bagimu, ini adalah sedikit pemberian dariku, terimalah." Malaikat agung mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak." Sambil berbicara, dia menyimpan botol giok putih tersebut. Milei menyatukan kedua tinjunya sebagai rasa hormat, lalu berkata, "Aku masih harus melakukan sesuatu, sampai jumpa." Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Setelah Milei pergi, malaikat agung membuka botol giok putih itu. Pada detik berikutnya, pupil matanya menyusut dan ia berkata, "Garis darah apakah ini?" Bersambung.